Suara Hati, renungan hari ini, Selasa, 28 Oktober 2025. Topik, hidup yang dapat memberi pengaruh. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 5 ayat 13 dan 14, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, nas hari ini menunjukkan suatu perumpamaan untuk menggambarkan peran orang yang telah percaya kepada Kristus, yang sedang hidup di dunia ini. Tuhan Yesus menggambarkan seperti garam. Garam dalam kehidupan kita akan selalu berfungsi memberi rasa dalam pengecapan kita, sehingga kita dapat menyebutkan apa rasa makanan itu. Demikian juga garam dapat berfungsi membersihkan sesuatu, seperti membersihkan daging atau ikan yang akan dimasak supaya jangan berbau amis. Demikian pula dengan pengertian terang. Terang akan berfungsi untuk menerangi tempat-tempat gelap. Biasanya kalau kita berjalan dalam gelap pastilah agak sulit melihat jalan, atau sedang mencari sesuatu dalam gelap, pasti kita akan sulit mendapatkannya, tanpa adanya penerangan. Tuhan memberikan perumpamaan tentang garam dan terang, adalah untuk memberitahukan kepada kita yang telah percaya kepadanya, agar dapat mempengaruhi orang-orang yang belum percaya, supaya dapat mengenal Kristus. Mengapa kita yang melakukannya? Karena ada beberapa alasan. Pertama, perintah Tuhan, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Alasan kedua adalah mengasihi sesama manusia. Manusia harus mengasihi sesama karena itu adalah perintah utama dari Tuhan Yesus, yang merupakan penggenapan dari hukum Taurat. Mengasihi juga merupakan cerminan kasih Allah kepada manusia. Selain itu, mengasihi sesama juga merupakan cara untuk menunjukkan iman kita. Karena itu kita diajarkan untuk meniru kasih Allah yang rela berkorban, terutama kepada mereka yang sedang menderita, dan sebagai bentuk rasa syukur atas kasih yang telah diterima sebelumnya. Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih kepada sesama menunjukkan sebuah kepedulian kita akan pemberitaan Injil sebagai keselamatan hidup, dan sekaligus untuk memuliakan Tuhan. Dengan penginjilan yang kita lakukan, berarti kita telah turut aktif dalam membangun kerajaan Allah dalam dunia ini. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai umat beriman, dan keyakinan bahwa penginjilan dapat membawa keselamatan dan pemurnian spiritual. Untuk mewujudkan penginjilan itu, maka sudah seharusnya gaya hidup kita membuat orang, agar berpikir tentang nilai orang percaya yang memuliakan Tuhan. Saudaraku, masalahnya sekarang seringkali kita bukannya memberi pengaruh positif kepada orang lain, justru kita yang dipengaruhi. Kita begitu mudah untuk hidup dan berpikir seperti orang-orang dunia ini, dengan menerima standar-standar dunia, nilai-nilai, dan juga perilakunya. Mari kita renungkan, bagaimana kita memperlakukan orang lain yang dekat dengan kita pada saat kita berinteraksi. Apakah dengan cara kita berinteraksi yang kurang baik, apakah mereka akan tahu bahwa kita adalah seorang Kristen? Atau apakah kita termasuk di dalam orang-orang yang merendahkan atau menghina orang lain?
Atau apakah kita justru ikut-ikutan mengatakan hal-hal yang tidak benar? Bila mana hal ini yang terjadi pada kehidupan kita, maka sesungguhnya garam telah menjadi tawar. Kehidupan kita telah terkontaminasi oleh sistem dan nilai dunia. Karena itu, yang terpenting adalah menarik garis batas yang jelas. Jangan salah paham, artinya bukan menarik diri atau mengisolasi diri dari komunitas. Karena untuk dapat memberi pengaruh, kita harus tetap melakukan interaksi dalam satu komunitas. Sebagaimana garam tidak dapat memberi rasa pada benda yang tidak disentuhnya. Kita tidak dapat berfungsi sebagai garam, jika kita tetap berada di tempat garam. Jadi yang benar, adalah sembari kita menebar pengaruh, kita harus tetap menjaga keintiman dengan Tuhan. Supaya kita tetap terhubung pada pokok anggur itu, kita tetap dapat melihat secara jelas dan menarik garis batas, agar kita tidak terpengaruh dengan sistem dan nilai dunia. Dengan demikian, kita dapat menerapkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu untuk pertumbuhan kerohanian dan permohonan kita kepada Tuhan. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.